Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Ose dari kelas 22A1 dengan nomor NIM 221F10145 dengan jurusan PLB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyandang disabilitas tunanetra dengan dosen pengampu Bunda Sugi Hartatik SPD MPD. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan orientasi dan mobilitas bagi anak tunanetra. Tahun 1981 atau Heather Mawson 1999.228 memberikan pengertian tentang orientasi dan mobilitas. Baik untuk orientasi itu sendiri, yang dimaksud dengan orientasi adalah kemampuan untuk memahami objek dan hubungan objek dengan lainnya dan memerlukan pola mental tentang lingkungan. Yang kedua, mobilitas. Mobilitas adalah kemampuan atau kemahiran berbagai teknik dan keterampilan yang memungkinkan penyandang tunanetra untuk bergerak dengan mudah pada lingkungannya. Dampak pengembangan orientasi dan mobilitas tidak bisa dilepas dari awal perkembangan gerak yang dilakukan oleh penyandang tunanetra. Jan 1977 atau Heather Mawson 1999.228 mengumumkan bahwa siswa yang mengalami ketunanetraan berat dengan berbagai ketakutan akan tidak memperoleh kesempatan yang baik untuk belajar keterampilan bergerak, sehingga tunanetra sering mengalami keterlambatan dalam gerak motoriknya. Misalnya, posisi kakinya kurang bagus dan berjalan dengan kaki yang tidak kokoh. Ini ada beberapa solusi yang dapat dilakukan bagi anak tunanetra sebelum tunanetra mengenal situasi dan kondisi lingkungan di luar dirinya. Tunanetra perlu untuk mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu. Program yang dikenakan bagi anak tunanetra adalah Body Imager for the Blind. Body Imager for the Blind adalah pemahaman tentang bidang-bidang tubuh, bagian-bagian tubuh, gerak tubuh, samping, dan arah. Baik, kita akan membahas untuk yang pertama, untuk bidang-bidang tubuh. Bidang-bidang tubuh itu meliputi pengenalan bidang-bidang tubuh. Jadi bagi anak tunanetra harus bisa memahami atau mengerti bagian-bagian tubuhnya sendiri agar dalam orientasi dan mobilitasnya lebih gampang. Yang kedua, bidang tubuh dengan permukaan luar atau permukaan horizontal dan vertikal. Jadi mereka harus tahu letak bagian tubuh bagian atas dan bagian tubuh bagian bawah, atau contohnya seperti anggota gerak tubuh atas dan anggota gerak tubuh bawah. Itu mereka harus memahami terlebih dahulu agar dalam orientasinya lebih mudah. Nah, yang ketiga, objek dalam hubungan dengan bidang tubuh. Seperti yang ketiga tadi adalah objek dalam hubungan dengan bidang tubuh. Jadi bagi penyandang disabilitas, mereka harus mengetahui dulu objek atau
bagian tubuh mereka mana yang tidak bisa dimanfaatkan agar mereka dapat, jadi mereka dapat memanfaatkan anggota tubuh mereka yang lain untuk berorientasi atau mobilitas. Baik, untuk yang B itu ada bagian-bagian tubuh. Jadi tadi A kita mengenal bidang-bidang tubuh, sekarang bagian-bagian tubuh. Untuk yang pertama, pengenalan bagian tubuh. Jadi untuk penyandang disabilitas tunanetra, mereka harus mengenal bagian-bagian tubuh mereka sendiri. Nah, contohnya mana kaki, mana mata, mana kepala. Terus ya mereka harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian tubuh mereka. Yang kedua, bagian-bagian wajah. Jadi mereka harus terlebih dahulu mengenal bagian wajah. Mana pipi, mana dagu, mana telinga, mana dahi. Jadi mereka harus terlebih dahulu mengenal bagian-bagian dari wajah mereka. Yang berikut adalah bagian tubuh yang kompleks. Bagian tubuh yang kompleks itu maksudnya suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian-bagian tubuh yang khususnya memiliki bagian yang saling berhubungan atau tergantung begitu. Jadi contohnya itu seperti kita mau mengambil suatu benda yang jaraknya agak sedikit jauh dari kita. Jadi jelas tangan kita sebelum mengambil, kita juga memerlukan anggota gerak bawah kita seperti kaki untuk melangkah mendekati barang yang kita mau ambil. Jadi ada ketergantungan antara anggota tubuh begitu. Terus bagian tangan dan jari. Jadi bagi anak penyandang tunanetra harus mengenal dulu mana bagian tangan serta jari-jarinya, bagian kaki serta jari-jarinya, agar dalam memanfaatkannya lebih mudah. Yang C adalah gerak tubuh. Gerak tubuh itu meliputi ada gerak badan di tempat, ada gerak umum atau sederhana dengan bidang-bidang tubuh. Yang berikutnya ada gerak-gerak anggota tubuh. Yang untuk D, ke samping, itu meliputi sesi tubuh ke samping sehubungan dengan objek atau sisi tubuh kompleks. Selanjutnya untuk yang E adalah arah. Arah pada orang lain. Jadi dia harus mengenal dulu arah atau tujuannya dia ke orang itu. Jadi dia harus tahu arahnya orang tersebut ada di depan, apa di belakang, atau di samping. Jadi dia harus tahu terlebih dahulu arah orang yang dia mau tujui. Terus kiri dan kanan objek. Jadi benda atau barang yang dia mau ambil atau dia mau tujui, dia harus tahu dulu posisinya tuh ada di kiri tubuhnya itu bagian mana dan kanan tubuhnya itu bagian mana. Jadi dia harus tahu dulu bagian tubuhnya kiri dan kanan. Yang berikutnya gerakan anggota lain ke samping. Gerak anggota lain ke samping. Baik, tadi kita sudah membahas ada beberapa bagian-bagian tubuh yang harus dipahami bagi anak penyandang disabilitas tunanetra. Tadi ada bidang-bidang tubuh, bagian-bagian tubuh, ada gerak tubuh, ada ke samping, ada arah. Sekarang kita lanjut mengenai penglihatan ya. Jadi untuk penglihatan sangat berpengaruh terhadap aktivitas
kehidupan manusia sehari-hari. Jadi kita tuh sangat, untuk penglihatan itu sangat berpengaruh bagi kita ya. Orang yang memiliki kemampuan penglihatan jelas itu dia dapat memperoleh informasi lebih banyak daripada mereka yang mengalami penglihatannya terganggu, tentunya seperti anak tunanetra ya. Jadi mereka itu untuk penglihatannya memang sangat terganggu, tapi bagi kita yang punya penglihatan normal itu kita lebih memperoleh informasi yang banyak sekali. Khususnya pada anak yang sedang belajar. Anak yang sedang belajar berarti dia banyak sekali memperoleh informasi yang sangat diperlukan atau diperoleh melalui penglihatannya. Misalnya dalam mempelajari warna, mengamati benda-benda. Ya, jadi baik bagi yang penglihatan normal itu kan, bagi anak yang banyak itu dia dapat memperoleh informasi lebih banyak, terutama bagi anak-anak yang sedang belajar tadi. Jadi ada penglihatannya, misalnya dia bisa mempelajari warna-warna, mengamati benda-benda di sekitarnya, terus mengamati ekspresi wajah orang, terus menulis, membaca, atau memahami ekspresi jarak dan sebagainya. Jadi mereka itu beda dengan anak yang tunanetra. Oleh karena itu, informasi-informasi tersebut akan sangat sulit dikuasai oleh anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra. Tidak hanya proses pembelajaran yang terpengaruh, namun terdapat beberapa aspek lain yang juga terpengaruh oleh hambatan penglihatan. Aspek-aspek yang terkena atau berpengaruh pada dampak hambatan penglihatan tersebut meliputi aspek yang pertama, aspek kognisi. Yang kedua, kompetensi sosial. Yang ketiga, keterampilan sosial. Yang keempat, bahasa. Dan yang kelima, orientasi dan mobilitas. Jadi mereka akan hambatan di penglihatannya, hambatannya. Jadi apabila seorang anak yang mengalami hambatan penglihatan, maka pengalaman harus diperoleh dengan menggunakan indera-indera yang masih bisa berfungsi. Jadi kalau memang matanya tidak bisa difungsikan, maka bisa difungsikan untuk indera-indera yang masih bisa ya. Contoh indera peraba, indera rasa gitu kan. Itu kan masih bisa dimanfaatkan. Khususnya perabaan atau pendengaran itu bisa dimanfaatkan. Akan tetapi indera-indera tersebut tidak dapat menggantikan fungsi penglihatan dalam memperoleh informasi secara cepat dan menyeluruh. Misalnya dalam hal memperoleh informasi tentang ukuran, warna, dan segala hal yang berhubungan dengan ruang, yang mana segala informasi atau informasi tersebut diperoleh dengan penglihatan. Jadi anak-anak tunanetra sangat sulit ya untuk memperoleh informasi tentang ukuran tadi atau warna-warna, karena informasi tersebut kan diperlukan dengan menggunakan penglihatan, indera penglihatan mereka.
Tidak seperti hanya penglihatan, mengeksplorasi benda dengan perabaan merupakan proses atau memahami bagian-bagian keseluruhan, dan anak tunanetra harus kontak langsung dengan benda selama ia mengeksplorasi tersebut. Beberapa benda terlalu jauh, misalnya bintang, bulan atau horizon, dan terlalu besar, misalnya gunung atau awan. Terlalu lembut dan kecil, itu misalnya seperti salju, serangga kecil, atau membahayakan, misalnya api, kendaraan yang bergerak. Untuk dipahami melalui perabaan, jadi mereka harus menggunakan indera peraba ya dalam mendeteksi atau sebenarnya biar bisa tahu apa yang ada gitu. Kemampuan untuk berpindah tempat atau mobilitas. Penglihatan memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasan dalam suatu lingkungan ya. Terus, namun kebutuhan atau hambatan penglihatan yang parah akan menghambat gerakan tersebut. Keterbatasan tersebut membatasi seseorang dalam memperoleh pengalaman atau mempengaruhi hubungan sosial. Kita akan segera mendapat seseorang yang akan kita hampiri, dan kita akan bebas bergerak ke arah tersebut. Namun, sebagai orang yang menyandang disabilitas tunanetra, tidak memiliki kontrol atau keterampilan mobilitas yang efektif seperti seorang yang memiliki penglihatan normal. Jadi anak tunanetra itu tidak seperti kita ya pada umumnya. Jadi macam mereka harus menghampiri seseorang itu mereka harus benar-benar tahu dulu mana orang yang dituju. Kalau kita kan beda, kita mau dia yang kita mau ketemu, langsung aja gitu kan. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami kelainan pada indera penglihatan. Kelainan penglihatan tersebut yang mempengaruhi proses belajarnya. Jadi karena penglihatannya tadi kurang bagus, jadi untuk pembelajarannya tuh namanya terhambat gitu. Jadi mereka tuh belajar, jadi karena terhambat ya mereka tuh belajar menggunakan apa tadi? Braille ya, menggunakan braille. Terus setelah itu mereka membaca dengan menggunakan ujung jari mereka, biar mereka dapat tahu apa yang mereka sedang pelajari. Satu kesatuan atau keterbatasan anak tunanetra adalah kesulitan dalam berpindah satu tempat ke tempat yang lain, yang sehingga perlu mempelajari orientasi dan mobilitas. Mereka tuh harus mempelajari terlebih dahulu orientasi dan mobilitas dalam tadi berpindah tempat ke tempat lain tadi. Dengan mempelajari orientasi dan mobilitas, diharapkan untuk anak tunanetra dapat meningkatkan pengalaman dalam keanekaragaman pengalaman atau kemampuan berpindah tempat, serta interaksi dengan lingkungan. Jadi mereka tuh harus setelah mempelajari apa itu orientasi, apa itu mobilitas, mereka juga diharapkan untuk bisa menggunakan kemampuan atau pengalaman mereka untuk berpindah tempat, serta berpindah tempat atau mengenal lingkungan yang ada di sekitarnya.
Sunanto 2005.2/1907 menjelaskan latihan orientasi dan mobilitas mencakup latihan sensori, pengembangan konsep, pengembangan motorik, keterampilan orientasi formal, dan keterampilan mobilitas formal. Latihan orientasi dan mobilitas untuk siswa tunanetra untuk bergerak dalam suatu lingkungan dengan efisien gitu loh, dalam selama meliputi lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat seperti yang telah dijelaskan Juang Sunanto di atas. Pengembangan konsep dan latihan seperti sensori serta latihan motorik perlu dilakukan pada anak tunanetra sebelum mereka belajar orientasi dan mobilitas mereka. Penguasaan keterampilan orientasi dan mobilitas yang baik pada anak tunanetra membantu mereka menjadi pejalan yang percaya diri dan mandiri saat dewasa atau ketika mereka berjalan di area yang sudah mereka kenal maupun mereka belum kenal, dan melatih anak untuk lebih mandiri dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Menurut Juan Sunanton 2005.232, dampak ketunanetraan bagi siswa tunanetra adalah sebagai berikut. Jadi tadi manfaat dari latihan orientasi dan mobilitas itu tuh biar bagi anak-anak tunanetra tuh mereka lebih percaya diri ya. Mereka tuh mampu lebih percaya diri agar mereka dapat dengan lingkungan mereka atau arah jalan baik lingkungan itu yang sudah biasa dan lingkungan baru itu mereka tidak kaku begitu. Jadi mereka lebih percaya diri. Jadi tadi untuk menurut Juan Sunanto 2004.232, dampak ketunanetraan bagi siswa tunanetra adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa tunanetra memiliki otot-otot yang kurang baik pada kepala, leher, dan otot-otot tubuh, sehingga siswa tunanetra mengalami kesulitan dalam berpindah tempat yang baru. Yang kedua, siswa tunanetra belum memiliki kemampuan orientasi dan mobilitas yang optimal dikarenakan pembelajaran orientasi dan mobilitas di sekolah cukup pendek, memberikan interaksi dengan lingkungan di luar sekolah. Jadi itu menurut tadi bahwa kenapa anak tunanetra itu, penyebab dari tunanetra itu sepertinya kurang baik pada kepala, otot lehernya kurang baik, otot tubuhnya juga kurang baik. Itu yang mempengaruhi mereka. Itu juga yang mengalami kesulitan untuk mereka berpindah tempat, untuk tempat yang satu ke tempat yang lain. Kita pahami bahwa penyandang tunanetra, baik itu buta total maupun low vision, memiliki gerak yang terkoordinasi ya, atau blindness. Yaitu yang pertama, itu tuh bola mata kurang atau tidak pernah bergerak, atau kelompok mata kurang atau tidak pernah berkedip, atau tidak bereaksi terhadap cahaya. Jadi bagi mereka yang buta total maupun low vision, itu mereka memiliki gerak yang terkoordinasi ya. Jadi bola mata mereka itu tidak pernah bergerak, atau kelopak mata kurang atau tidak pernah kedip, atau saat melihat cahaya pun tidak ada reaksi sama sekali. Yang kedua,
tangan selalu terayun, jadi mereka akan ayun-ayun tangan mereka, maju mundur, atau mengejapkan mata, menggerakkan mata ke cahaya, melihat suatu objek dengan cara sangat dekat, melihat objek dengan memincingkan atau membelalakkan mata, atau sering melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat untuk menghilangkan kejenuhan, seperti mengetuk-ngetuk meja, menggosok-gosok mata, atau melambaikan tangan yang lain. Jadi mereka biar tidak jenuh ya, kadang itu mereka duduk suka ya pokoknya buat kesibukan sendiri, jadi ketok-ketok meja atau gosok-gosok mata mereka, atau mengambilkan tangan yang lain gitu ya. Kadang ada orang di sampingnya, mereka juga ambillah tangan itu biar nggak jenuh gitu. Posisi di sini diartikan sebagai rangkaian kegiatan fisik maupun mental yang bertujuan untuk mencapaikan keberhasilan dalam pembelajaran dan tempat yang dituju. Orientasi juga terdapat proses yang menggunakan indera yang masih bisa berfungsi untuk menetapkan posisi dari hubungan dengan objek-objek penting dalam lingkungannya. Proses penggunaan indera yang masih bisa berfungsi diartikan sebagai cara penggunaan indera dalam menyalurkan rangsangan atau informasi sehingga dapat sampai dan diolah oleh otak menjadi satu informasi yang berguna dalam menetapkan posisi diri. Informasi yang berfungsi artinya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang menerangkan tentang posisi diri seseorang. Prinsip orientasi. Prinsip orientasi sebagaimana dijelaskan bahwa orientasi adalah proses penggunaan indera yang masih bisa berfungsi untuk menetapkan posisi diri dalam hubungannya dengan objek lain di sekitarnya. Jadi untuk prinsip orientasi tadi itu proses atau penggunaan indera yang masih bisa berfungsi ya, indera yang masih bisa berfungsi. Contohnya tadi indera apa tuh, peraba atau ya, indera peraba, indera perasa itu tadi untuk menetapkan posisi dirinya dalam hubungan objek yang lain. Irham Hosni 1996.27 untuk menetapkan posisi diri dalam hubungannya dengan objek lain yang ada di sekitarnya, maka diperlukan 3 prinsip orientasi atau diformulasi ke dalam pertanyaan pokok, yaitu ada 3 ya tadi ya. Yang pertama ada di manakah saya sekarang. Jadi mereka tuh harus tahu dulu posisi mereka di mana mereka sekarang ya. Bagi anak tunanetra, jadi mereka harus tahu posisi mereka sekarang di mana saya sekarang. Jadi mereka harus tahu dulu. Yang kedua, di manakah objek atau tempat yang akan saya capai. Jadi mereka harus tahu dulu objek atau tempat yang mereka mau capai ya. Jadi mereka mau tuju itu berada di mana. Jadi mereka harus tahu dulu kira-kira di belakang, di depan, apa di kiri atau di kanan. Jadi mereka harus tahu terlebih dahulu begitu, biar dalam mobilitasnya lebih gampang. Yang ketiga, bagaimana saya dapat sampai atau mencapai tempat tujuan itu. Jadi mereka harus tahu dulu tujuan yang mereka mau lakukan tadi itu. Tadi contohnya sudah di depan, berada di depannya mereka. Jadi mereka harus tahu dulu bagaimana saya dapat sampai ke sana atau mencapai ke sana. Berarti mereka harus memerlukan apa ya? Contohnya mereka harus mau ke sana, berarti mereka harus memerlukan
saya harus menggunakan kaki, terus tongkat, ya contohnya kaki terus dengan tongkat. Jadi tongkat itu sebagai alat bantu mereka ya untuk ke arah atau objek atau tempat yang tadi mereka mau tuju. Jadi harus tahu terlebih dahulu apa yang akan digunakan. Kegiatan orientasi akan selalu bermuara dari ketiga pertanyaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan orientasi tersebut di atas, maka siswa tunanetra menggunakan inderanya yang masih bisa berfungsi, seperti indera pendengar, indera peraba, indera pengecapan, atau kinestetik. Indera siswa tunanetra yang masih bisa berfungsi menyalurkan rangsangan informasi dari lingkungan ke otak dan otak mengolahkan menjadi informasi. Informasi hasil olahan otak itulah yang dijadikan dasar bagi siswa tunanetra untuk menjawab tentang di mana dia sekarang, di mana objek atau tujuan objek atau tujuan yang dikehendakinya. Jadi dari indera yang masih bisa digunakan tadi itu yang akan membantu dia ya untuk mengetahui posisi dia sekarang di mana, tujuannya dia apa, dan objek yang akan dikehendaki itu ada di mana. Sedangkan untuk tunanetra total menggunakan indera non visual secara penuh karena sudah tidak memiliki sisa penglihatannya. Jadi yang tadi itu hanya untuk mereka yang mengalami low vision saja. Tapi kalau untuk mereka yang buta total tidak bisa sama sekali ya untuk dalam penglihatan mereka itu. Nah yang tadi pertama itu kan prinsip orientasi. Yang kedua adalah tujuan orientasi. Prinsip orientasi diformalisasikan dalam 3 pertanyaan dasar. Pertanyaan tersebut mencakup posisi diri, posisi tujuan, dan cara menyampaikan posisi tujuan. Ketiga, pernyataan tersebut mencerminkan tujuan dari orientasi itu. Yang A, mengetahui posisi diri. Tanpa orientasi yang baik, seseorang tunanetra dalam bergerak akan menjauhi diri atau sasaran dan juga berpengaruh negatif terhadap fisik dan pikirannya. Pengaruh negatif terhadap fisik disebabkan oleh tidak tahunya posisi dirinya di lingkungan sekitar yang merasa tidak bebas dalam bergerak. Ketika mereka bebas bergerak, menyebabkan sikap tubuh dan gaya jalan yang tidak wajar seperti kaki seret, kepala tunduk, dan bentuk dan sebagainya. Ketidaktahuan akan posisi dirinya di lingkungan menimbulkan ketegangan pada diri seseorang tunanetra. Selanjutnya, kegiatan ini akan merupakan beban psikologis yang menyebabkan terganggunya proses berpikir yang relatif baik pada dirinya atau pada lingkungan. Mengetahui posisi, tujuan, dan objek di sekitar. Sering ditemukan orang tunanetra yang mempunyai kecurigaan yang tinggi dibandingkan orang yang awas. Hal ini disebabkan karena tidak tahu posisi dirinya di lingkungan sekitar, ketidaktahuan reaksi lingkungan terhadap dirinya. Dan mereka tuh
lebih apa ya, mereka lebih sukanya curiga dengan sesuatu. Misalnya orang tunanetra yang berkomunikasi dengan orang lain, dia tidak bisa menanggapi reaksi yang dilakukan oleh atau gerakan tubuh seperti gerakan wajah atau mimiknya. Sewaktu berbicara atau disesuaikan di sekitar kejadian, keterbatasan dalam berinteraksi ini yang menyebabkan sempitnya pengalaman dan miskinnya konsep kehidupan, perasaan cemburu atau cenderung tinggi. Dan C, mengetahui cara bagaimana untuk mencapai tujuan dan objek tersebut. Orientasi memberi arti terhadap perjalanan seseorang tunanetra, sebab di dalam orientasi mengandung proses mencari jawaban pertanyaan tentang posisi diri. Posisi tujuan dan objek dengan cara untuk sampai ke tujuan objek. Dalam mencari jawabannya, pernyataan tersebut terdapat proses berpikir atau cognitive process. Proses kognitif sebetulnya adalah suatu lingkaran proses yang terangkai dan tidak di dalam dirinya dari 5 proses. Kelima proses itu adalah proses persepsi atau proses analisis, proses seleksi, proses rencana, dan proses pelaksanaan. Rangkaian proses kognitif itu digunakan oleh seorang tunanetra dalam mewujudkan keterampilan orientasinya. Lanjut yang ketiga, mobilitas. Mobilitas merupakan suatu kemampuan, kesiapan, dan mudah bergerak. Bergerak di sini tidak hanya diartikan berjalan, tetapi lebih luas dari itu. Bergerak bisa dari satu posisi ke posisi yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bergerak dari suatu posisi ke posisi yang lain, misalnya menggerakkan tangan dari posisi menggenggam atau ke posisi yang lain, misalnya menggerakkan tangan dari posisi berdiri. Bergerak dari suatu tempat ke tempat lain mengandung arti adalah berpindah ya, jadi bergerak dari satu posisi ke posisi lain tuh yang diartikan dengan bergerak atau berpindah. Misalnya seseorang berjalan dari ruang tamu ke ruang makan dan sebagainya. Dengan demikian, mobilitas merupakan kemampuan dari seseorang untuk menggerakkan anggota tubuhnya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu posisi ke posisi yang lain, sampai seseorang itu melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain yang berbeda. Bagi siswa tunanetra, bergerak dari suatu tempat ke tempat lain merupakan gerak mobilitas yang diartikan dalam bentuk gerak tubuh untuk mengembangkan potensi mobilitas yang baik. Mobilitas juga berarti kemampuan bergerak dan berpindah dalam suatu lingkungan. Karena mobilitas merupakan gerak dan berpindah fisik, maka 26 kesiapan fisik sangat menentukan keterampilan orang tunanetra dalam bermobilitas. Lebih lanjut lagi, Irham Hosni 1999
96.213 dia menjelaskan bahwa mobilitas sebagai kemampuan atau kesiapan dan mudahnya bergerak, tidak hanya pelatihan di saat dia melakukan gerak, tetapi mobilitas yang diartikan sebagai daya dan kesiapan untuk melakukan gerak. Baik, sekian dan terima kasih untuk pembahasan saya tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan orientasi dan mobilitas anak tunanetra. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.